Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba bahas terkait dengan tips-tips listening dulu ya. Nah, karena di sini kita akan ngebahas dulu listening dan speaking. Di video selanjutnya nanti baru kita akan bahas reading dan writing. Ini juga sebagai tips sih buat teman-teman kalau ingin belajar dalam satu hari gitu ya. Untuk menjodohkannya itu lebih enak listening yang mendengarkan, lalu speaking berbicara, saling terkait gitu ya. Terus reading itu dijodohkannya dengan writing. Kalau biar agak lebih nyambungnya gitu kan. Nah, terus sekarang kita masuk ke listening. Tips umumnya listening yang pertama itu adalah kita baca soal dulu. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada soal, misalkan ada soal gitu ya, kita sudah dikasih soal, suruh buka, nanti recording itu akan membacakan yang ada di soal, instruksinya dulu. Nah, itu kita nggak usah dengerin, kita langsung baca soalnya. Nah, jangan mendengarkan instruksi terlalu lama. Jadi jangan terdistraksi dengan apa yang dikatakan, itu kita cukup baca di soal, baca instruksi ya. Instruksi itu penting, jangan sampai salah. Jadi misalkan disuruh mengisi malah disuruh matching, malah kita ngiranya disuruh ngisi kata, itu kan fatal juga gitu. Baca itu jangan mendengarkan tapi membaca instruksi di soal. Terus ketika kita sudah baca, identifikasi kata-kata yang membantu. Jadi kalau misalkan di situ form comparison ya, disuruh melengkapi form, ada nama, name gitu ya, kosong. Nah, berarti itu siap-siap kita mendengarkan ejaan, itu biasanya ejaannya. Kalau misalkan ada phone number, berarti kita siap-siap untuk mengisi nomor telepon gitu. Nah, itu clue-clue yang harus di garis bawahi lah. Nah, terus dengarkan yang perlu didengar saja gitu. Jadi kalau misalkan apa namanya uh, form compression ada 5 soal gitu ya, terus ada hal-hal yang memang sudah ada isinya gitu kan, itu nggak perlu didengerin, siap-siap untuk mendengarkan yang selanjutnya. Jadi dengarkan yang perlu didengar, jangan terlalu asik menikmati conversationnya sehingga kita lupa dengan tujuan untuk menjawab soal, itu juga nggak bagus. Nah, kalau misalkan kelewatan satu soal, jangan galau, jangan dipikirin, di skip aja langsung. Nah, kalau misalkan soal aduh ini apa, udah nggak usah dipikirin, langsung aja uh, fokus ke soal selanjutnya gitu loh. Langsung fokus ke soal selanjutnya. Jadi kalau misalkan karena sedikit kita lengah, itu bisa berakibat soal-soal selanjutnya malah lebih parah biasanya. Nah, terus setelah uh, recording selesai, coba di recheck lagi, maksudnya spellingnya benar apa enggak gitu ya, atau apakah dia plural atau singular yang dimaksud di situ, terus sesuai dengan enggak dengan instruksinya gitu, dicek secara sekilas. Dan terus yang terakhir, kalau misalkan tadi ada yang terlewat, tebak aja kira-kira apa gitu yang bisa dijawab. Nah, ini adalah tips listening secara umum. Terus ya, selanjutnya listening itu ada kurang lebih ya 6 tipe soal, yaitu pertama summary dan form compression, matching, sentence compression, multiple choice with multiple answer, true, false, and not given gitu ya. Jadi ada sekitar 6 ini yang ada soal listening. Ya, mungkin bisa jadi ada di luar ini, tapi kurang lebih seperti ini gitu loh. Nah, seperti apa sih yang form compressions? Form compression itu seperti ini dia. Nah, kita disuruh untuk melengkapi form yang ada, form yang ada kita disuruh untuk melengkapi. Nah, ini baca instruksi, no more than 2 words. Form number ini juga penting nih. Jangan sampai no more than 2 words kita malah isinya tiga kata gitu kan. Nah, itu ditandai, maksudnya yang mana, nah kayak misalkan ini gitu kan. Ketika dia misalkan membacakan name of property, location, nah speakernya jangan didengerin, tapi jangan benar-benar dengerin, tapi bersiap untuk mendengarkan ini gitu. Siap-siap. Nah, itu tadi maksud di tipsnya. Nah, ini soal tipe form compression, form summary atau form compressions. Selanjutnya matching. Matching itu nah kurang lebih seperti ini. Jadi kita diberikan ada kondisinya ada pilihannya 6, lalu ada soalnya ada 4. Nah, biasanya memang soal pilihan lebih banyak daripada soal gitu. Jadi di sini kita disuruh untuk matching. Nah, ini banyak
tipenya kalau matching. Ada juga yang kita disuruh apa namanya, letak gambar, letak apa namanya, purpose, misalkan di sini ruang apa, dan lain segalanya. Kurang lebih seperti ini gambaran soal listening. Kemudian sentence compressions ini biasanya ada di section 4 dan paling susah biasanya. Nah ini kita disuruh untuk menyimak sih. Sebenarnya kalau kita benar-benar nyimak, nah disinilah kita bisa pentingnya untuk menggunakan apa namanya tadi, memberikan kata bantu atau hints gitu. Jadi kayak misalkan nomor 4 ini ya, mobile phone internet usage overtook PC internet usage for the first time in history in. Nah ini kan kemungkinan tahun nih jawabannya. Nah maka kita garis bawahi yang mana-mana yang kita garis bawahi yang kira-kira ya apa namanya mengacu kepada jawabannya gitu. Oke. Kemudian multiple choice ini seperti biasa gitu, tapi ini merupakan soal yang paling saya nggak suka karena multiple choice ini kelihatannya mudah, tapi seluruh pilihan itu pasti bakal disebut di sini. Di multiple choice seluruh pilihan itu bakal disebut, maka kita harus hati-hati ngedengerinnya kayak gitu. Nah, kemudian multiple choice, multiple answer itu ada dua, misalkan ada soal dikasih banyak pilihan, terus apa namanya pilihan jawabannya banyak gitu. Ada pilihan jawabannya juga banyak, jadi misalkan ini suruh pilih dua kayak gitu. Terakhir itu adalah true, false, and not given. Kalau true, false, not given, nah kita disuruh pilih ini sebenarnya apa enggak pernyataannya, sesuai apa enggak pernyataannya, true, false, atau gitu. Nah jadi ini kurang lebih apa namanya tipe-tipe soal yang ada di listening. Jadi kalau kita bisa apa namanya pahami ini, kita bisa tahu kira-kira kita lemahnya di mana, itu lebih enak. Biasanya section-sectionnya ya. Jadi di summary comprehension itu ada di section 1 2. Matching itu biasanya 2. Ini kurang lebih ya, sentence comprehension di section 2 atau 4, multiple choice section 2 atau 3. Yang ini 2 atau 3, multiple choice with multiple answer juga section 2 dan 3. Terus true, false, atau given biasanya di section 2 atau 3. Nah ini biasanya ya, bukan dalam bentuk kemungkinan ini munculnya di section yang lain gitu. Dan biasanya juga section 1 dan 2 itu cenderung lebih mudah dibandingkan section 3 dan 4. Nah jadi kalau kita bisa fokus di summary comprehension, matching, itu mungkin akan sangat membantu sih. Jadi kita bisa kenali kira-kira soal yang mana kita bisa udah pasti bisa, dan mana juga yang susah itu nanti kita bisa perbanyak latihannya. Terus nah ini band score-nya untuk listening. Jadi kalau mau 6,5 kita perlu benar 26 atau salah 14 gitu. Jadi kalau gampangnya 20 soal pertama itu benar, dari 10 soal 20 soal terakhir. Nah itu kita cukup butuh 6 soal aja. Kita cukup benar 6 soal aja. Kurang lebih kayak gitu. Kalau pengen dapat 6,5. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk ke speaking. Speaking ini juga salah satu yang sebenarnya seru sih, speaking ya, karena bisa kesempatan ngomong sama bule. Nah, speaking ini juga salah satu yang mungkin cukup susah gitu ya di IELTS ya, yang membuat ya kalau listening, reading mungkin kita dari dulu SD tuh suka belajar lah, tapi kalau speaking ini kan speaking ini jarang gitu, ngomongnya jarang. Kalau teorinya bisa, prakteknya kadang-kadang susah gitu ya. Nah, speaking tipsnya yang pertama itu cukup 3 baris untuk memperkenalkan diri gitu. Jadi kalau kita memperkenalkan diri, misalkan ditanya, please introduce yourself. Jadi nggak usah kepanjangan, cukup my name Diko, I was born in ini, dan diceritakan lah gitu loh, kita tuh seperti apa gitu, dan cukup 3 baris kita buat aja. 3 baris tentang apa, nah itu kita ceritakan, jangan terlalu panjang. Terus make it simple gitu ya, maybe 30 or 46 seconds, jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek. Jadi what is where were you born, di mana kamu lahir gitu. Where were you born, di mana kamu lahir. I was born in Bandar Lampung. Udah, jangan. Jadi I was born in Bandar Lampung,
it is a great city with fresh air, with high building and etc. gitu. Nah itu kita jelaskan sampai 30 sampai 40 second, tapi juga jangan terlalu panjang. 3 baris. Jawab, beri 1-2 alasan dan berikan catatan. Jadi kalau misalkan ini tips, kalau misalkan ditanya di part 3 ya, part 3 itu tentang apa namanya, opinion gitu ya. Nah, misalkan, do you prefer when you are traveling, which do you prefer plane or ship? So jawabnya ya, I prefer plane because plane begini. For example, begini. Nah, jadi singkat, padat dan jelas gitu, nggak terlalu kepanjangan dan nggak terlalu bertele-tele. Malah lebih bagus jawab, kasih alasannya kenapa, terus kasih contohnya. Speaking gitu ya. Nah, terus kalau mau berlatih, kita coba berlatih, terus ngerekam lalu cek hasilnya. Speaking ya. Kita masuk ke nilai penilaian. Jadi ada 4 sih kalau speaking itu ya. Pertama, fluency and coherence, terus pronunciation, grammar and accuracy, terakhir lexical resource dan vocabulary. Nah, jadi kalau fluency dan coherence itu salah satu tipsnya jangan terlalu banyak jeda, terlalu banyak gitu. Nah, itu nggak bagus juga gitu. Fluency jadi melatih ke apa namanya, kita ngomong itu lancar atau tidak gitu, lancar dan juga nyambung, kurang lebih kayak gitu. Jadi fluency coherence ini yang paling penting sih dalam speaking. Kalau kata teacher saya, memang yang paling penting di speaking itu fluency dan coherence. Jadi jangan terlalu banyak jeda dan nyambung apa yang diomongin gitu. Jadi saya pernah waktu IELTS kemarin itu dapat 5,5. Itu kemungkinan karena ada pertanyaan yang saya nggak nyambung gitu ya. Apa namanya, invigilatornya itu nanya plan, saya bingung apa plan pesawat atau plan tanaman gitu ya. Plan tanaman gini-gini, jadi kayak kurang nyambung ya. Itu kayaknya berpengaruh banget ke nilai. Dan kemarin waktu di tes dapat 6,5 itu, speaking saya 6, itu semua yang diomongin invigilator itu bisa saya jawab gitu ya. Dan itu nyambung. Nah itu juga penting gitu di fluency. Kurang lebih kita jelas dan nyambung gitu omongannya. Nah, lalu pronunciation, pengucapan hurufnya jelas dan dapat dimengerti. Mungkin nggak benar-benar pas gitu ya, nggak benar-benar pas dengan aslinya ya. Kalau untuk 6,5 ya, 6,5 atau 6, tapi setidaknya pengucapan huruf kita jelas, bisa dibedakan lah, bisa dimengerti lah sama bule itu gitu loh. Jadi kalau misalkan kita I think, oh itu thinknya berpikir, bukan apa namanya think yang benda gitu atau yang lain-lain. Jadi pronunciation-nya jelas. Grammar dan akurasi, nah ini apa yang tanya dijawab nyambung. Jadi itu maksudnya juga kita pas gitu loh, menempatkan grammar yang dipakai gitu. Kalau memang dia plural ya kita pakai are gitu kan. Kalau singular kita pakai is, atau ketika kita membicarakan masa lalu kita pakai past tense, ketika kita sekarang kita membicarakan apa namanya, pakai present dan lain-lain. Lalu terakhir lexical resource atau vocabulary, itu kita penggunaan vocabulary yang beragam gitu ya. Ini maksudnya adalah kita jangan terlalu banyak melakukan pengulangan kata gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah bilang beautiful, mungkin selanjutnya bisa pakai gorgeous atau awesome atau yang lain gitu ya. Jadi ini adalah 4 aspek yang secara umum dinilai. Nah, lebih jelasnya seperti ini penilaian speaking ya. Speaking assessment criteria gitu. Fluency kan tadi sudah dibilang apa namanya, kurang lebih bicaranya tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek, tidak terlalu talking without pauses atau hesitations, tidak terlalu banyak atau tidak terlalu banyak self correction. Jadi misalkan kita mau bicara ini lalu dikoreksi terus, nah itu juga terus dapat dimengerti dan nyambung gitu. Jadi penting juga menggunakan preposition seperti then, and then, terus nevertheless, nonetheless, but, however. Itu biar enak gitu didengarnya. Lalu lexical resource ya, tadi ya, paraphrasing ya. Ya jadi maksud paraphrasing ketika kita coba akan bahas lah paraphrasing ya. Jadi maksudnya adalah kita tidak hanya menggunakan satu ungkapan itu aja gitu. Terus kemudian grammar range itu tadi yang saya sedikit coba apa namanya bahas, yaitu penempatan grammarnya tepat gitu. Kalau misalkan ngomongin
apa namanya, ceritakan tentang masalah sekolah yang pakai past tense, kalau sekarang yang makanya present gitu. Lalu pronunciations able to understood through context, jadi maksudnya masuk mengerti gitu ya, terus intonasinya juga pas dan pronunciation-nya bagus gitu. Jadi untuk 6,5 yang setidaknya pronunciation itu bisa dimengerti lah gitu, oleh uh, invigilator. Iya, jadi mungkin itu sekilas tentang IELTS ya, terutama listening dan speakingnya. Mungkin sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semua bisa dapat IELTS 5,5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.